SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Sabdanya, keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas melanjutkan, maka Nabi SAW pun mengeluarkan seorang fulan, begitu juga dengan Umar. Artinya teman-teman, di sini pelaknatan yang dilakukan oleh Allah dan Nabi kita itu memiliki alasan-alasan yang jelas. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah. Lalu kalau kita lihat lagi, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya. Ini adalah pelaknatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada alasannya. Intinya ketika Al-Qur'an melaknat orang-orang makhluk-makhluk Allah itu ada alasannya itu. Lalu kita kembali ke topik kita. Bagaimana dengan umat terkutuk yang main-main kutuk-kutuk ini? Nah, ini ada indikasi bahwa apakah Kristen ini adalah umat terkutuk? Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita cari indikatornya nih. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa dalil dalam kitab sucinya teman-teman Kristen kita. Yang di YouTube mungkin bisa lihat ya. Tapi aku bacain aja. Pertama, kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang mengaku-ngaku berjumpa dengan Yesus. Masalah dia nabi palsu ataupun tidak pun saat ini masih saja kita coba buktikan dengan memberikan data-data yang sangat cocok sekali. Ketika Yesus berkata ada nabi palsu dan penyesat, ternyata lebih ke Paulus kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Walaupun nanti orang Kristen mengatakan bahwa itu salah, maka hak mereka untuk membela iman mereka. Kita hanya menyampaikan apa yang kita kaji dan kita pelajari. Kenapa kita mengkaji dan mempelajari iman orang Kristiani? Karena memang selama ini mereka juga telah mengkaji agama Islam. Dan kebanyakan dari mereka mengkaji agama Islam untuk mencari kesalahan Al-Quran. Lalu kalau kita tidak belajar Kristologi, bagaimana cara kita membandingkan dan mengkomparasi? Karena memang banyak orang-orang Kristiani itu ketika berdiskusi lintas agama bukan ingin mengetahui ilmu tentang Islamologi, tetapi lebih ingin membuat polemik dengan umat Islam. Nah, saya merujuk kepada Paulus. Saya akan mampu buktikan teman-teman ya bahwa Paulus ternyata adalah orang yang ajarannya berkontradiksi dengan ajaran nabi lainnya, yaitu especially itu adalah Yesus sendiri. Dia sangat bertentangan dengan Yesus ya. Saya kasih kalian data-datanya. Ini adalah hasil dari pengajaran Paulus yang sangat berbeda sekali dengan dengan Yesus ya. Bentar. Nah, ini dia. Jadi tema kita yang malam ini tuh ada relate ya. Pertama si antikristus penyesat, nabi palsu, dan yang kedua adalah si yang menjadi asbab terkutuknya manusia. Ini dia. Aku tunjukin sama kalian ya. Pertama, ajarannya Paulus itu bertentangan dengan ajarannya Yesus. Di manakah? Mana dia tuh PowerPoint aku? Kenapa kok hilang-hilang ini? Kok hilang ya guys? Ntar ya guys. Nabi, konsep nabi. Oke, ini dia. Oke, aku sebutin ya. Pertentangan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu ada di ini. Oh, ini tadi ada kebuka. Ini wait. Kenapa sih pada kayak gini kali? Lama ya buka data gini ya. Oke, kita lihat nih perbedaan antara pengajaran dari Paulus dengan Yesus, sangat-sangat berbeda. Bahkan cenderung bertentangan. Sebelum ini, pertama Yesus versus Paulus ini kita lihat teman-teman. Yesus itu tidak meniadakan hukum Torah dan membatalkan sunat. Tidak pernah sama sekali Yesus membatalkan hukum Torah dan membatalkan sunat. Sedangkan Paulus membatalkan hukum Torah dan juga menganggap sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Padahal itu adalah pengajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau menurut
Matius pasal 18 nomor 15, cara menegur orang yang salah itu di bawah empat mata. Tapi murid Paulus si Timotius dalam surat 1 Timotius pasal 5:20 harus menegur manusia di depan orang ramai kalau dia berlaku salah. Itu kontradiksi banget ajarannya. Lalu kalau perkara mengampuni dalam 2 Ibrani pasal 6 ayat 6 ya, tidak ada pengampunan tanpa darah ya. Ngeri banget coy. Ya. 2 Ibrani ini yang telak banget ya. Ini telak banget nih kalau nggak salah nih. Mengampuni itu harus pakai darah kata dia. Benar nggak ya? Ibrani 6 ayat 6. Ibrani 6. Gitu. Oh bukan deng, salah ya. Ntar ya. Ibrani 2 Ibrani 2 Ibrani pasal 6 ayat 6. 2 Ibrani pasal 6 ayat 6 itu 2 Ibrani. Emang ada 2 Ibrani? Nggak ada lah, orang cuma Ibrani doang. Apaan 2 Ibrani? Salah aku berarti. Ibrani 2 maksudnya kali ya. Ya, tadi jadi Paulus mengajarkan tiada pengampunan itu kecuali pakai darah gitu. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada murid-muridnya. Tapi pengajaran ini bertentangan guys dengan apa? Coba kalian lihat Ibrani 9:22. Ibrani 9 ayat 22. Catat semua ayatnya itu loh ya. Ibrani 9 nomor 22. Dicatat loh, dikasih footnote gitu. Ini saya bacain ya. Menurut Paulus, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini yang benar-benar luar biasa, bertentangan banget dengan Yesus. Kalian ingat tidak perempuan sundul yang memegang jubah Yesus? Apa kata Yesus? Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Kan berkontradiksi sekali. Paulus dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 itu mengatakan tidak ada pengampunan tanpa tertumpahnya darah. Sementara Yesus mengampuni tanpa penumpahan darah. Dosanya yang banyak itu telah terhapus karena dia banyak berbuat kasih. Karena dia berbuat kasih gitu loh. Nah, artinya pengajaran Paulus dengan Yesus itu bertabrakan, berkontradiksi. Itu dulu poin saya. Lalu teman-teman, Galatia pasal 1 ayat 8. Apa kata Paulus? Dia berani mengutuk malaikat dengan mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus, terkutuklah dia. Berani-beraninya dia mengutuk malaikat juga. Ya, bayangkan orang seperti Paulus ya, padahal dia baru mengaku bertemu dengan Yesus. Jadi itu beberapa hal. Nah, apalagi pertentangan pengajaran Paulus dengan Yesus ya. Kalau menurut Yakobus dibenarkan itu karena perbuatan. Tapi kalau menurut Paulus itu karena iman. Itu beda banget. Belum lagi ketika dalam Matius pasal 23 nomor 9 Yesus mengajarkan untuk tidak menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini. Tiba-tiba dia mengaku Bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Ya. Kemudian jangan berkata jahil kata Yesus, tapi dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 dia mengatakan orang Galatia itu bodoh. Dalam perspektif Matius, kalau seandainya mengatakan orang lain bodoh itu harus masuk ke dalam neraka. Tapi dia sendiri melanggar aturan dengan mengatakan orang Galatia itu bodoh. Ya. Nah, Yesus itu terang dunia dalam Yohanes pasal 8 nomor 12, dan dia sebagai orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan mengaku juga sebagai terang dalam Kisah Para Rasul pasal 13:47. Nah, kalian ini yang paling parah ya. Ini aku liatin ya. Oke, aku masuk pakai akun satu lagi ya biar bisa ngelihat ini data ya. Biar bisa ngelihat data kita. Ini kalian penting banget tau gak sih ini? Ini serius, ini penting banget serius. Kalian akan lihat pembuktian bahwa dia nabi palsu di sini. Ya. Eoni Rifa. Oh, gak ketemu ya. Masuk pakai akun gede aja lah. Rempong banget hidup aku hari ini lah. Lelet banget aku perasaan aku. Nah, kalau kalian lihat di dalam Amsal pasal 3 nomor 7, tidak boleh mengaku bijak. Tapi sementara dia sendiri mengaku bijak di 1 Korintus pasal 10 nomor 15. Aneh nggak?
Kenapa dia melanggar banyak sekali aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Perjanjian Lama kepada nabi-nabi seperti Salomo dan juga Musa. Nah, itu belum menjadi hal yang terkeji yang dia lakukannya, tapi yang keji adalah ini. Apa itu? Selain membatalkan hukum Tuhan, dia juga menghina Tuhan. Nah, di mana itu datanya? Ntar aku naikin dulu akun-akun yang besar ya, biar kalian bisa melihat datanya. Ini dia. Kita besarkan dulu biar bisa lihat data. Nih, parah banget tau gak sih? Oke, aku tuh udah ngerangkum satu file khusus buat kalian ya. Nanti insya Allah ini kalaupun jadi buku, aku mau kalian kuasai ayat-ayat ini semua. Kalian muslim harus kuasai ayat-ayat ini. Antara Yesus dan Paul itu banyak pertentangannya. Contoh, di sini dalam Amsal pasal 3:7 dilarang untuk mengaku bijak. Untuk itu dengan beberapa cara. Satu, membolehkan menyamar untuk mendekati manusia. 1 Korintus pasal 9 nomor 20-21. Boleh memberitakan Yesus untuk maksud palsu. Filipi pasal 1 nomor 18. Membela dusta dalam Roma pasal 3:7. Licik 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Minta upah dan pujian 1 Korintus pasal 19 ayat 11. Mengaku punya roh Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7:40. Paulus mengutip filosofi orang Yunani dalam KPR 17:28. Ahli Taurat dan Farisi padahal dia meninggikan diri 1 Korintus 9:1-3. Yang pertama kali mengajarkan kekristenan tuh Paulus di Antioquia. Mengutuk hukum Torah Galatia pasal 3 ayat 10. Mengaku menjadi hakim malaikat tuh. Ngeri nggak kalian? Padahal kalau kita lihat kitab Wahyu tuh Paulus nggak ada di jajaran-jajaran staf-staf Yesus di 12 kursi itu. Tapi dia mengaku sebagai orang yang akan menghakimi malaikat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Mengaku dipilih sejak di dalam kandungan. Inilah pengakuan-pengakuan Paulus yang sebenarnya agak ambigu sih. Kenapa saya katakan ambigu? Ya aneh aja kalau emang dia dipilih sejak dalam kandungan. Kenapa dia tidak pernah bertemu Yesus ketika Yesus hidup di dunia? Kenapa dia tidak termasuk ke dalam 12 murid? Kenapa dia tidak dipilih oleh Yesus ketika dia hendak membunuh Stefanus, tapi malah dibiarkan membunuh Stefanus? Nah, itu dia ya. Jadi kecurigaan-kecurigaan ini membuat saya akhirnya apa? Memutuskan untuk membuat literatur tentang Paulus secara khusus dan spesifik. Ya. Mohon maaf kalau kalian merasa terganggu dengan hal ini. Ini adalah sebuah pembelajaran yang harus saya lakukan begitu ya. Lalu kemudian saya tunjukkan kepada kalian bahwasanya nabi palsu ini telah memiliki nubuatan-nubuatan yang dipenuhi oleh Paulus. Sabar lagi, ketutup lagi data aku ya Allah. Ya. Gercep kenapa aku nih buka data tuh nggak satset kayak Bang Zuma gitu kan. Kalau Bang Zuma dia hafal guys. Kalau aku tuh nggak mau ngafalin lagi karena aku udah mending aku ngafalin Al-Quran gitu. Karena aku Al-Quran aku aja nggak nambah-nambah. Loh ini dia udah. Ini nih kita pakai ini. Nah, jadi kalau kita lihat cara-cara Paulus menyesatkan umat tadi, itu adalah cara-cara yang bahkan diperingatkan oleh Yesus. Yesus berkata, hati-hati dengan segala berbulu domba, yang dia menyamar kepadamu seperti seolah-olah dia adalah di antara kita. Memang dia di antara kita. Jadi sebenarnya Yesus sudah mengindikasikan bahwa nanti nabi palsu itu yang pertama dia adalah dari kalangan Farisi dan Saduki. Yang kedua adalah mereka-mereka yang orang-orang ini adalah orang-orang yang minta upah dunia untuk kepentingan pribadi, dan orang ini adalah seorang antikristus yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran para nabi. Itu dia antikristus. Nah, sifat-sifat jelek Paulus kita bisa temukan dalam surat-surat yang dia tulis sendiri, ya pengakuannya sendiri.
dalam seperti yang saya sudah katakan, dia merampok, minta dipuji, berdusta, minta upah, menyamar, mengajarkan ajaran kaum pagan, mengatakan yang bukan firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, seperti dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakin. Jadi kembali lagi, bagaimana seseorang itu yang dipilih oleh Tuhan kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Tuhan ajarkan. Makanya ajaran Kristen ini adalah bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Jadi kita bahas itu. Lalu kalau kita baca nubuatan nabi palsu, penyesat dan penggenapannya. Dalam nubuatan nabi palsu dalam Matius pasal 29 nomor 15, Yesus mengutuk orang-orang Farisi. Penggenapannya dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6, Paulus adalah orang Farisi. Tidak ada satu kriteria ya. Lanjut, jangan ngangingong aja. Satu kriteria udah terpenuhi. Yang kedua adalah nubuatan nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu tadi orang Farisi ya. Aku salah baca. Aku bacain orang ahli Taurat dan Farisi. Paulus itu keduanya, ahli Taurat dan juga orang Farisi. Nah, kalau kita lihat lagi nubuatan dalam Matius 7:15 bahwa nabi palsu tersebut akan datang menyamar. Ya, menyamar. Dan teman-teman tahu penggenapannya ada di mana? Penggenapannya ada di ini. Pertama, penggenapannya itu bahwa memang Paulus membolehkan untuk menyamar. Di mana? Di sini nih. Dia menyamar. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Tuh. Itu adalah pemenuhan nubuatan, penggenapan nubuatan dari si nabi palsu. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menyamar kerjaannya, menyamar dia. Nah, lalu nubuatan selanjutnya. Nah, by the way, kalian tahu tidak kalau dia itu mengaku suku Benyamin, dan suku Benyamin itu adalah serigala, ya. Dan dia ternyata kok capek banget ya, ngantuk banget aku ya. Ini materi ini aku sampaikan, kalaupun teman-teman Kristiani kita tidak ada, kita akan tunggu mereka. Besok kita tunggu lagi, kapanpun mereka. Tadi aku nunggu si Calem ya, si Calem tadi ya. Jadi aku lagi nunggu dia. Nah, kemudian nubuatan selanjutnya adalah dia menyesatkan dengan menggunakan nama Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, banyak orang yang disesatkan. Penggenapannya ada di 1 Korintus pasal 4:15, di mana dia mengaku sebagai bapa, pendidik, pengajar yang harus diikuti tauladannya. Ajib, keren banget dia ya. Nubuatan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di situ, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Jadi jangan hanya sekedar percaya dengan mukjizat dan tanda-tanda dahsyat, karena nabi palsu pun juga melakukan hal yang sama. Nih, jadi kalau kalian misalnya di gereja itu lihat ya, ada orang yang dalam nama Bapa, dalam nama Yesus itu sembuh berdiri gitu kan. Jangan gampang kalian percaya, serius ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penggenapan Paulus berjumpa Yesus tadi ya, tentang nabi palsu ini mengatakan ada Mesias loh di sini. Nah, itu Paulus ketika dia mengatakan bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsik. Itu padang gurun ya, bukan padang rumput ya, by the way ya, arah ke Damaskus. Dan bertemu di bilik penjara. Tuh ya. Kemudian dia dalam Ulangan pasal 18:20, nabi palsu ini mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Aduh, itu banyak banget. 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Waduh, parah banget. 2 Korintus pasal 11 nomor 5, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang. Pendapat dia lagi. Kemudian
Ulangan bernubuat dan tentang nabi-nabi palsu yang gagal nubuatannya gitu ya. Nah, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Dalam 1 Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa mereka yang ditinggal Yesus tidak akan hidup bersama, tidak akan pergi bersama Yesus, dijemput sama Yesus. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat ini si serumpet nih ngapain sih ke atas? Bingung saya. Nah, lalu kalau kita lihat nubuatan dalam Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Ya, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Apakah Paulus berdusta? Yes. Dalam kitab Roma, oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Begitu. Lalu penggenapan ya, Amsal pasal 3 nomor 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa kata Paulus? 1 Korintus pasal 10 nomor 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Gak boleh mengaku bijak, tapi Paulus mengaku bijak. Lalu kalau kita lihat nubuatan, iblis adalah bapakmu pembunuh dan pendusta dalam Yohanes pasal 8 nomor 44. Penggenapannya adalah Paulus berdusta, yes, Roma pasal 3 nomor 7. Dan dia mengaku sebagai bapak. Nora, semakin kau hujat Yesus semakin siapa Nora? Bukan Nora, Riva aku. Salah orang, Pak. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi, nabi palsu telah muncul. Itu di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia mengajarkan ajaran sesatnya. Dan ini terjadi dalam penggenapan pertama. Kisah para Rasul pasal 16 nomor 6 sampai 12. Mereka melintasi tanah Virgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Aneh, Roh Kudus kok melarang-larang? Padahal Yesus perintahkan. Kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku nggak ngerti ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Artinya dia menjelajah dunia. Nah, lalu kalau kita lihat lagi bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat ke-19 nomor 20, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem. Katanya dia rasul untuk orang tidak bersunat. Gimana sih Paulus, nggak jelas di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbaik kepada Allah. Artinya memang betul seperti yang disampaikan kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Nabi palsu itu telah muncul dan menyebarkan ajarannya dan menyesatkan banyak orang di seluruh dunia. Ini tim, kamu naik ke sini turun mau ngapain sih? Mau nanya. Ya, apa mau nanya apa? Saya belum selesai sebenarnya loh. Tapi saya bingung nih, kamu nih turun naik gitu nggak jelas. Kalau nyimak di bawah Mau aja. nanya ini. Ya mau nanya Paulus apa? itu orang mana? Paulus itu nggak jelas, tapi ada dalam Bible. Jadi nggak usah ditanya dulu ya. Kamu baca aja dulu Bible. Kalau pertanyaan kamu berbobot nanti baru saya jawab ya. Kalau Paulus orang mana, baca dulu Bible-nya orang Kristen itu ya. Agama kamu apa? Muslim. Ya udah, kamu nyimak di bawah aja ya. Saya butuh orang Kristen yang menjelaskan di sini karena saya sedang membahas agama Kristen, oke? Yesus nyentrik jangan saya naikin ya, jangan ya, nanti memaksa orang lain tuh menghujat Nabi Muhammad nanti. Aduh, ini akun Tuhan bernonot lagi, ngeri kali lah orang Islam. Janganlah kayak gitu woi. Bikinlah akun bagus-bagus. Bikin akun bagus-bagus, jangan kayak gitu. Biarkan saja si papa jahat melaporkan saya ke Bareskrim. Biarin, nanti saya harus ketemu sama dia ya, biar saya tampol muncungnya ya, biar aja.
Dia yang melaporkan, dia harus bertemu dengan saya nanti. Banyak kita masih punya dokumen dia ya. Ketika dia menghujat Nabi Muhammad, kita juga masih punya. Nggak apa-apa, justru bagus kalau dia ke baris krim, biar saya ngasih saudara-saudara saya tahu bahwa ini orang ke baris krim, pegang aja sekalian gitu ya. Nah, kemudian penggenapan kedua, Paulus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa, itu ada di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19-20 ya. Nubuatannya tadi nabi palsu ini mengajarkan ajaran ke seluruh dunia. Nubuatan nabi palsu meninggikan diri dalam Yesaya pasal 14 nomor 13. Ini orang sombong dan meninggikan diri. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Ini orang sombong ya. Ternyata penggenapannya ada beberapa nih. Yang pertama, Tuhan bernonot. Aduh, ya Allah. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Dia minta dipuji. Penggenapan kedua adalah 2 Korintus pasal 9 nomor 1 sampai 3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Kan maksa-maksa dia. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Kok maksa? Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang menggeritik aku. Terlihat jelas dalam keadaan terdesak atas tuduhan orang di Korintus terhadap dirinya, membuat Paulus berargumen, bukankah aku ini rasul guys, gitu ya. Gak ada tuh orang kaya, aku ini orang kaya loh. Gak ada orang kaya kayak gitu ya. Gak ada orang cantik bilang, gua ini cantik loh ya, karena lu jelek makanya lu bilang gitu. Tapi kalau aku sering sih bilang aku cantik, nggak kayak gitu ya. Terus penggenapan ketiga adalah dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Waduh, nyama-nyamain diri dia sama murid Yesus. Lalu penggenapan bahwa antikristus itu sudah ada, itu kalian bisa melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, orang Yahudi dong. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tuh, tidak semua loh yang ngaku-ngaku pengikut Yesus nih termasuk kepada kelompoknya dombanya Yesus gitu ya, gitu loh guys. Bentar ya, Yohanes pasal, aku lupa tanda ini jadi warna hitam coy. Ya, kita tandai dulu. Oke, udah. Nah, lalu teman-teman, Paulus itu menentang Roh Kudus sama menentang Yesus yang tadi tuh. Ketika dilarang-larang, akhirnya dia tetap menurut pendapatku. Itu nggak usah dibahas panjang ceritanya ya. Terus Paulus mengaku dapat ilham dari Yesus, Galatia pasal 1 nomor 11-12, ngaku-ngaku ya. Kemudian kalau kita lihat dalam banyak ayat Amsal ya, Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Makanya dia mati dipenggal Raja Nero. Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta. Aduh, kok aku ulang lagi sih ayatnya, ternyata udah. Nah, Amsal 20 nomor 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung karenanya. Kalau nggak salah Paulus tuh ngajak minum anggur deh ya. Paulus ajarkan minum miras apa Yesus ya? Ajarkan minum amer. Minum amer ya. Ntar ya, ini kalau nggak salah Roma. Bener guys. Aduh, dia suruh minum amer guys. Aduh, dia suruh mabok guys. Padahal anggur itu adalah pencemooh, tapi dia malah suruh orang mabuk. Gimana sih Paulus nih? Bingung gue. Ntar ya, mana tuh? Lah ayatnya hilang guys. Hilang dia.
Saudara-saudara kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembahasan, tapi berilah tempat kepada muka sebab itu di pembahasan adalah aku yang menuntut pembahasan. Tapi jika setelah berilah dia minum dengan membandingkan, bukan ini. Mana sih itu ya yang disuruh minum anggur itu ya? Lupa aku. Mana ini Roma 12. Nanti ada lah. Mana ya ayatnya ya? Ada nggak sih yang tahu? Minum anggur merah yang selalu memabuk. Hanya dalam TB aja aku cari itu ya. Jadi orang yang mau meninggal kalau nggak salah disuruh minum anggur tahu. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur itu tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Terus kisah palsu, tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Apabila engkau melalui kebun anggur, mana ini? Tidak ada ya, tidak ada. Lukas, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus. Ada coy, ketemuan nantilah, capek aku. Pokoknya di situ tuh kalau orang-orang di kitab Amsal mengatakan bahwa miras itu adalah anggur adalah pencemooh gitu. Jadi kalau Oten kan suka minum anggur tuh mabok. Amsal 20 nomor 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Tapi Paulus Kristen mengajarkan bahwa setiap manusia itu sudah berdosa. Ini kontradiksi banget ajarannya. Amsal pasal 20 nomor 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Tapi orang Kristen meyakini bahwa setiap manusia itu sudah memiliki dosa. Jadi ajarannya Kristen dengan ajaran Nabi Bani Israel itu berbeda sekali gitu ya. Lalu apalagi ya? Pertama ya, pelanggaran-pelanggaran Paulus terhadap hukum Tuhan, yaitu dia menambahi firman Tuhan. Sementara dalam Wahyu pasal 22 nomor 17-18, janganlah menambahi firman Tuhan. Matius pasal 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum sekalipun dia mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Paulus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Matius pasal 5 nomor 20, maka aku berkata, jika hidup keagamaanmu tidak benar-benar dari kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Kristen sama sekali tidak menjalankan perintah dari Yesus dan Nabi Musa alaihissalam. Terus ya kalau kita lihat ya satu lagi, nah maka aku akan lanjutkan nih dalam pengajaran dalam tema kita itu umat yang terkutuk pasti mengikuti orang yang suka mengutuk dan terkutuk. Pertama, kalian sudah tahu kalau Paulus mengutuk hukum Torah dan juga Yesus sendiri, Galatia pasal 3 ayat 13. Kemudian Paulus mengkutuk hukum Taurat di Galatia pasal 3 ayat 10 juga. Paulus menghina Taurat ya dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 19. Kemudian di Galatia pasal 3 ayat 11, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapannya karena melakukan hukum Taurat, bahkan yang menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, kata dia. Lebih kejinya lagi, dia mengatakan bahwa ajaran dia yang paling benar. Di mana itu? Di sini. Tar. Mana ayatnya tadi? Kok hilang? Untuk tetapi kitab suci ini nih, bukan yang aku pernah baca kemarin, bahwa sekalipun malaikat yang turun dari surga untuk memberitakan Injil yang berbeda dengan kami, kata Paulus, maka terkutuklah dia. Bahkan Paulus pun berani-beraninya mengutuki malaikat kalau memberitakan Injil yang berbeda dengan Paulus. Artinya dia menekankan bahwa ajaran dia lah yang paling benar gitu, gue yang paling benar. Nah sementara ajaran dia dengan murid-murid Yesus terlebih Yakobus itu sangat berbeda sekali, bahkan berkontradiksi. Maka dari sini saya bisa membuktikan teman-teman, opuniko lagi, bahwa ternyata siapa umat terkutuk, maka umat terkutuk adalah umat yang menentang Yesus dan menentang Bani Israel, Tuhan Bani Israel, dan menentang nabi-nabi Bani Israel, dan mengikuti orang Farisi munafik yang kata Yesus adalah orang-orang yang lidahnya yang dia adalah ular buludak yang nggak jelas siapa bapaknya. Itu dia umat terkutuk itu. Mari kita buktikan apakah Pak Nikodemus adalah orang terkutuk atau jangan-jangan orang yang mengutuk. Itu ya, itu artinya. Halo, selamat malam Pak Niko. Malam Bu. Jadi arti Farisi itu Bu ya, bahasa Inggris deh, separated one, dipisahkan satu. Artinya itu ya, satu ya. Jadi setidaknya Unirifa ini ada aslinya, asli Padang ya Unirifa ya. Dari Halo? Eden. Hah? Aku dari Eden, dari Ya. Eden.
Ya, dari Eden. Aku berasal Asli dari Padang, surga. ya? Iya. Ya, semuanya mau begitu. Surga. Ya, tapi iya, tapi asli orang Padang. Uni kan? Dibilangin dari Eden. Ya, dari Bandel, ih. Adam dan Hawa ya. Eden ya. Dari Eden. Ya. Hmm. Bukan orang Padang ya? Lanjut Pak Niko, berisik banget tau. Enggak, iya pinggir jalan ini nih. Ya, bukan orang Padang Uni ya. Udah lanjut aja, ngelek banget ini. Iya, berarti bukan orang Padang ini berarti ya. Apa maksudnya? Mau orang Padang kayak, mau orang Podong kayak, mau orang Pudung kayak apa? Iya, itu gimana ya? Berarti Gimana? ini bukan orang Arab ya? Bukan orang Arab ya, orang Padang ya. Saya adalah orang Nazaret. Jared. Oh, gitu. Ya, Ada keponakan nggak? Masih ada keluarga di sana nih? ada keluargaku Ini Yesus. ngomong jujur ya. Iya. Oh, berarti Ada bohong. Yesus. Kita ngomong jujur. Uni bohong. Ada keluarga aku Filipus, Andreas, Filipus, Iya. Matius, Markus, Yohanes, Oh, pantesan. dan juga ada si Andreas. Apa? Iya. Terus Ya semuanya itu kan kayak misalnya orang Vietnam ya, orang Hong Kong. Itu Terus? orang Arab kan tadinya ya. apa kaitannya dengan orang-orang terkutuk ini? Iya orang Arab bukan asli mereka ya. Bukan asli Hong Kong. Siapa? itu, asli Arab ya. Kayak orang Vietnam. Apa sih Pak Nikodemus, nggak jelas banget, jadi orang tiga aja banget. Katanya dari Arab ciptaan ini Apa? gitu kan. Apa sih Iya. Pak Niko? Pak Niko tuh punya masalah hidup apa sih sampai Pak Niko begini Iya, banget? katanya kan semua ciptaan dari buku itu kan. Apa? dari hasil- Ciptaan mana? Ya dari hasil pasang manusia pertama kan, nenek moyang segala manusia itu kan. Orang Hong Kong berarti tadinya orang Arab kan? Ya enggak? Apa sih? Ih, Iya. Ngomong aja. teman-teman maaf ya. Atau Nikodemus ini tuh sebenarnya tuh dia tuh punya masalah besar dengan kehidupannya karena dia nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, makanya dia jadi kayak gini. Maaf ya teman-teman ya. Kalau tadi kan Maklum sudah aja ya. jawab Umi kemarin, beda Tuhan sama manusia itu apa? Sekarang saya tanya Apa beda bedanya? zat sama Apa bedanya? Apa bedanya juga? Coba zat. Lebih enak Tuhan berdarah itu kan? pencipta, manusia itu ciptaan. Iya, lebih enak berdarah kan? Oh, udahlah, pusing. Pak Niko mau ngomong apa? Iya, yang tadi aja nih yang kasih apa? Diterima dengan logika logikal ya. Emang Kan Pak biasanya Niko kan- punya logika? Iya, itu aja tanya tadi. Orang Cina, orang Arab tadinya kan? Orang Hong Kong. Apa sih orang Ya, Cina jadi orang berbeda, Arab? orang Gue orang Eden. Ya, Uni Riva sendiri. Ya. Ih, apaan sih? Pak Niko, Iya, makanya kan? aku bilang berhentilah Pak Niko, supaya Bapak itu sehat akalnya. Aduh, berisik banget Pak Niko, di mute. Bapak harus bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Antara handphone Android dengan iPhone Bapak bisa bedakan. Ada spesifikasinya beda. Tapi Pak Niko kenapa nggak bisa gini, bedakan Uni. Tuhan dan manusia Ya, gimana? Gini, Uni, ya. Gini, ya, aku jelasin ya. Itu kan dia duduk di sebelah kanan Bapak ada kan? Siapa yang duduk di sebelah Bapak? Siapa? Iya katanya itu kan ada kan orang ngomong di ayat itu kan ada. Dia duduk di Siapa? sebelah kanan Bapak kan? Ini ngomongin siapa sih? Siapa? Di samping Papa. Iya ngomongin Aku. dia kan, ngomongin Tuhan. Siapa sih? Yang Tuhan yang mana? Iya,
Tuhannya orang Nah, kejawen, ini kan Tuhannya ngomong orang Yahudi. Tadi kan Uni ngomong masa Tuhan, ini saya ngomong Tuhan. Dia kan ada duduk di sebelah kanan Bapak. Tuhan kan? itu artinya Berarti apa? Bapak tuh- Tuhan itu ya, Pak Niko, Tuhan itu artinya apa yang Pak Niko ketahui? Tuhan itu sebutan ya, sebutan untuk Maha Kuasa ya. Bukan, Tuhan itu cemilan ini nih, ini Tuhan nih, cemilan Tuhan. Aku lagi cemilin Tuhan nih. Nyam 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 nyam. Ya, berarti apa la ilaha illallah berarti ya. Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Apa sih Pak kata Niko? Tuhan? Pak Niko apaan sih? Ya Pak Niko, kenapa sih makin Ya, lama makin kenapa parah banyak sakitnya? kata Tuhan, Bu? Kalau Udah, tidak ada Tuhan. Pak Niko, Tuhan yang dituhankan ada- itu banyak, Pak Niko. Yang dituhankan itu banyak. Tapi Rabbul Alamin itu cuma satu, namanya Allah. Yesus itu bukan Rabbul Alamin, jangankan Iya, Rabbul Alamin. Tahu kan ujung-ujungnya Yerusalem aja dia nggak mampu menguasai. Kok maunya? Ya, itu kan ujung-ujung kan maunya ego manusia. Itu kan ada pekerjaan iblis sama ego manusia, itu ada. Apa sih ini si Niko nih nggak jelas banget, turun deh. Udah Pak Niko belajar aja. Kebanyakan makan Di babi sih. Ini di Farisi tuh, menurut saya nih separated one, dipisahkan satu dari Farisi. Iya, terus kenapa? Parisi itu munafik. Paulus Parisi bukan? Ibu, ya Unirifa baca deh di Injil Yohanes ya. Percakapan. Paulus Parisi bukan? Iya, taruhlah dia ini diomongin orang. Bukan taruh lah, Saya emang nama benar saya ya. lah, ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, hati-hati dengan Parisi, dengan kemunafikan Parisi, pada waktu itu Paulus masih Parisi atau belum? Atau enggak? Iya, lagi tentang ajaran lagi juga aku tahu nih. Jadi Berarti Farisi Yesus juga memperingatkan, pintar. Berarti Yesus sedang memperingatkan keberadaan Paulus dong pada waktu itu. tahu. Iya. Lalu kenapa Kata- menerima Paulus menjadi rasul? Kata si siapa Juma Paulus orang Roma. Paulus itu orang Roma. Di dalam kitab, di dalam tulisan dia mengatakan Iya. kewarganegaraan Tadinya- dia itu dia dapat dari hasil membeli, hasil beli atau Iya. apa gitu. Artinya Ya, dia ini kan awalnya kan orang yang bukan- bisa menyamar. Dia itu kan Makanya bisa saya menyamar. Makanya saya ngomong sama Juma, dia tuh warga, jadi warga Roma, bukan dari Roma. Dia ngomong apa? Dia dari mana? Paulus Dia dari dari Roma. mana? Dia dari Ya, mana? Farisi dari Parisi dari itu yang- nama sekte. Iya, aku tahu. Terus dia dari mana? Ya dari kejadiannya itu terus dia ke Dari Roma. kejadian, dari hantu belau. Iya dari kejadian. Pak Niko iya, nggak pernah ke bukan dari gereja? kejadian. Kadang-kadang. Iya, aku sumpah ya. Untung tuh aku lagi ada cemilan loh. Kalau nggak aku makan tengkoraknya Pak Niko loh. Waduh. Iya, Apa beneran jadi nggak? makan? Aku pengen. Iya. Maaf nih ya. Kesel banget aku. Ya. Pak Niko Kan kan halal itu masuk ke room uni- agama. Iya halal itu kan bersih Uni ya. Hmm. Terima kasih ya ngomongin darah kami yang bersih ya. Hah? Kan halal itu kan bersih. Apa? Siapa yang bilang Terima halal kasih itu ya, bersih? Iya. Apa sih? Ini nggak jelas kotor banget apa? nih. Bersih bu. Halal itu. Halal itu apa artinya coba? setahu Apaan aku sih ini? Bersih sih. Bersih. Ya diantara lainnya ada bersih lah halal itu. Sumpah lah ya. Untung aku sekarang nih habis capek, habis fitness loh. Nggak sanggup aku. Pengen ku tarik lah jakunnya Pak Niko Ya, inilah. halal tuh bersih apa kotor? Udah Pak Niko tuh belajar aja. Udah Pak Niko belajar aja dulu deh ya. Udah Pak Niko diam aja udah. Tolong dong ambulan bawain Pak Niko. Iya iya. Bapak, saya tanya. Ketika Yesus mengatakan hati-hati dengan kemunafikan Parisi, waktu itu Paulus termasuk nggak yang disuruh hati-hati oleh Yesus? Ya, dia banyak membunuh pengikut Kristus. Lalu Ya. kenapa kalian memilih memilih Paulus sebagai rasul? Nah, di situ kan ada, dia sudah dijumpai Yesus itu kan, kesaksian-kesaksian dia kan. Matinya pun Maksudnya? sampai Siapa nelpon aku nih? percaya Yesus dia. Oh, Kak Nora. Ya, Kak? Iya kan? Halo Uni,
Hmm. Apalagi Nikodemus? Ya itu aja tadi. Apa? Jadi Kenapa Dia kamu pergi memilih ke- Paulus? dia kan pergi ke Roma, itu menginjil kan. Jadi rakyat Herodes Siapa yang suruh? itu Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Itu kan dia memberitakan. Siapa yang suruh dia ke Roma menginjili? Iya dia ke Roma, ke Yunani, ke Arab pun berapa lama Uni tau nggak? Sebelum ada Islam dia ke Arab berapa tahun dia menginjil. Iya, Yang Iya, suruh dia Pak. kemana-mana itu siapa? iya kan dia memberitakan Injil tuh ya atas. Udahlah. Nah, iya kan? Emang Injil itu dari si Paulus. Apa Dia sih kan Pak memberitakan. Niko? Injil itu apa? Injil itu apa artinya? Kabar gembira, Injil. Bu. Nah, Paulus mengajarkan kabar gembira atau enggak? Ya, jadi itulah apa doa saya, doa kami nggak buruk nih. Injil itu artinya apa? Kabar baik kan? Paulus mengajarkan kabar baik nggak menurut Anda? Hah? Ya baik Pak. lah. Rakyat Nah, Herodes ketika sampai- dia mengajarkan untuk membatalkan hukum Tuhan perjanjian lama itu baik atau buruk? Oh, siapa nggak dia hukum Taurat ya? Iya. Yang mana dibatalinya? Efesus 2 ayat 15. Coba baca dulu. Aku di pinggir jalan nggak bawa Alkitab. Kalau aku buka Ya, di dengan HP, matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Terus gimana itu? Kenapa lah Pak Niko ini pula muridku ya? Malas sekali aku jadi dosen begini. Mau berhenti aku. Pak Niko aku serius deh. Pak Niko tuh Kristen beneran. enggak. Jadi agamanya apa? Kalau agama enggak ya, aku cukup percaya Yesus saja. Sebagai apa? Yesus sebagai apa? Ya, guru saya, Tuhan saya. Emang pernah ketemu sama dia? Dulu ya, memang sejaman roh saya. Hah? Pernah ketemu sama Yesus? Oh, itu ada kan percakapan Nikodemus waktu itu. Sekarang rohnya. Pernah ketemu nggak Pak Niko Nikodemus sama main Yesus? HP nih. Oh, pernah. Kapan? Udah tahun berapa? 2010. Ya, 2010-an. Apa kejadian kok Itu. bisa bertemu sama Yesus? Nah, gini Pada waktu nih itu ya. lagi ngapain? Coba ceritakan. Sebelum Kesaksian itu ya guys kita ya. Kesaksian Ya, Nikodemus. Sebelum itu ya, sebelum masuknya apa? Roh Nikodemus itu. Jadi saya Pak terkena Niko ini punya. Jadi roh Nikodemus itu masuk ke dalam diri Pak Niko sekarang. Ya, nanti dulu, nanti aku singkap, pikiran aku disingkapin Tuhan biar Uni ngerti ya. Jadi aku terkena racun nih. Jadi Racun apa? rasanya urat napas nih mau putus. Kena racun apa? Enggak lama itu kan enggak mati. Masih ya. Biasanya Mati. sakit itu kan membawa sengsara ya. Ya Sakit kan? membawa sengsara enggak juga? Biasanya ya, anggap aja enggak. Jadi udah itu ya, makan-makan nih sama temen campur nih. Orang-orang ada Muslim, ada Buddha, makan-makan. Tiba-tiba di rumah itu, di rumah makan itu, di hidung saya ini masuk. Seperti roh, ya itulah. Wah, Ya, Seperti seperti roh? penciptaan Adam dan Hawa lah. seperti roh. Iya. Itu roh Bentuknya Nikodemus gimana ya. seperti roh? Masuk Bentuknya ya di berasap. hidung. Berasap. Seperti penciptaan Adam. Kayak mana? Kan Adam itu kan hidungnya kan Ada asap. dihembuskan. Ya, Ini ada asap dihembuskan hidung juga? Adam. Ya, Yang hidung mengembuskan Adam itu siapa? kan berasap kan? Heeh. Ya kan ada berasap kata Uni kan? Jadi berasap.
Itu Hmm. apa? Sebelum gempa bumi itu loh, yang apa? Di Jogja, di tsunami di Aceh itu. Nah, terus sudah itu kan, sudah ini kan, aku baru tahu itu bahwa itu ini. Aku waktu kenalan masuk itu ya,